Halo, perkenalkan nama saya Reza Marianto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai implementasi di bidang ekonomi. Berbicara tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam. Sikap tersebut mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Nantinya, hal itu akan lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan individu maupun golongan. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Seperti yang kita tahu, Indonesia terkenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik dari potensi sumber daya laut, darat, dan lainnya, sama-sama memiliki keunggulan. Potensi ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Tetapi, Indonesia memiliki beberapa tantangan yang menghambat perekonomian negara. Di antaranya adalah masalah kemiskinan, semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Masalah terbesar yang dihadapi negara berkembang adalah kemiskinan, seperti contohnya negara Indonesia. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, mengapa angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong cukup tinggi? Seperti contoh gambar berikut ini. Yang memicu terjadinya kemiskinan adalah tidak meratanya pembangunan infrastruktur setiap daerah karena negara Indonesia yang sangat luas dan juga kepulauan ini menjadi mempersulit mengatasi kemiskinan. Selanjutnya masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan tenaga kerja di Indonesia saat ini. Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah negara. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan negara itu memberikan pendidikan pada penduduknya. Upaya menghadapi permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini adalah yang pertama, pemerintah harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terutama di daerah yang tertinggal karena perekonomian yang berada di daerah terpencil. Yang kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan lembaga pendidikan dan pemberi pelatihan khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.